ngasih ngatok pertu berapa ngasih pertaput kan. Ya, artinya dapat dapat ide dari mana Pak Bupati bisa bikin apa nanas jadi ini jadi alkohol untuk bikin disinfektan dan yang lain-lainnya. Begini, semua orang manusia di dunia ini kan diberikan Tuhan talenta. Maka kita jangan pernah pintar sendiri. Ya. Maka kita ketika memimpin, kita harus mendengar saran dan pendapat, ya. Dan kita juga harus bisa memberikan motivasi. Yang ketiga juga jangan kita hamba regulasi. Kita berikan juga kepercayaan kepada setiap orang. Ayo berkreasi, ya kan? Sama ketika pandemi kita tetapkan ini tanggal 18 ya, 18 Maret 19 saya razia ke semua apotek karena saya dengar nggak ada masker lagi, nggak ada alkohol, nggak ada, semua blank. Maka langsung rapat resmi saya panggil semua dinas teknis ya kan, dengan tentu protokol kesehatan yang sudah mulai kita tetapkan, saya panggil Muspida. Nah, kemudian ada saran-saran bahwa selama ini kan Balai Latihan Kerja kita kan bisa menciptakan alat-alat, termasuk juga turbin untuk menghidupkan listrik. Itu sudah ada kita ciptakan di desa-desa terpencil. Pengolah pakan ternak sudah bisa kita buat sendiri. Kemudian ada usul dari BLK mengatakan bahwa kita bisa Pak coba ciptakan. Nah, udah saya bilang ya udah ciptakan. Berapa anggaran di situ? Ya kan? Segera buat nota. Nah, gitu loh. Eksekusi langsung. Eksekusi langsung. Nah, ketemu mulai itu nanas tuh. Nah, itu nilai apa namanya? Kadar alkoholnya 90%. Jadi kita nyalain begini dia langsung terbakar gitu dia. Nah, itulah kita campur dengan kayak yang dari pel-pel itu apa kita campur ya. Nah, itulah untuk disinfektan, itulah untuk hand sanitizer. Masker juga begitu kan? Kan penduduk Taput itu ada 300 jiwa. Bayangkan masker tidak ada, kita harus cetak secepatnya 300 masker. Waktu itu kan 300.000. Waktu itu kan nggak ada sumbangan, belum ada pesawat sudah nggak masuk segala macam. Kendala situ. Akhirnya semua tukang jahit, ya kan? Nah, kita tetapkan ketika itu satu masker kalau nggak salah harganya itu kalau nggak salah itu ya berapa itu 15.000 kalau nggak salah. Ya 4.000 satu masker, bahan dari kita. Hanya tinggal jahit aja mereka. Jahit. BLK juga begitu. Nah, gitu. Kemudian di kantor kita juga, di kantor PDI Perjuangan juga saya suruh cetak masker juga. Nah, jadi semua tiap hari cetak masker. Kita bagi-bagi. Nah, setelah 2 bulan kalau nggak salah, mulailah terpenuhi, 1 bulan terpenuhilah setengah warga Taput. Nah, terus kita cetak. Nah, setelah bulan-bulan menjelang bulan kedua, sudah mulai banyak bantuan. Nah, kita bagi-bagi, kemudian dana desa kita amprah. Kita perintahkan desa juga ikut mencetak menjahit masker. Ya penjahitnya tentu yang di desa itu toh. Akhirnya terpenuhilah semua. Jadi kalau hitung-hitung sudah ada mungkin 31 rumah tangga itu masker yang sudah kita bagi-bagi. Jadi awalnya itu memang kita berkreasi lah. Kalau tergantung terus kita kan repot juga. Sama Jadi, dengan produksi fermentasi nanas di alkohol itu di Taput ini juga atau hanya bahannya dari Taput diproduksi di luar? enggak, bahannya dari eksportar. Ya. Alatnya di BK. Udah kita fermentasi di sana. Jadi dari situlah kita gunakan untuk disinfektan sama hand sanitizer gitu. Jadi anggaran APBD kita untuk bikin masker, bikin alkohol, bikin wedang jahe lagi, ya kan? Nah, itu lumayan itu besar ke sana. Kita langsungkan kita waktu itu 1 minggu langsung kita lakukan
refocusing, realokasi sama rasionalisasi loh kita buat langsung bergerak semua. Nah, jadi udang jahe itu kan untuk imunitas ya kan, itu ada dari kunyit, ada dari pala, dicampur-campur lah semua rempah-rempah dan enak memang. Kalau mau minum, coba dulu bilang dulu, bikin dulu wedang jahe dulu. Jadi dingin-dingin begini cocok ya Pak. Bikin dulu wedang jahe biar dirasain. Wedang jahe cinta tapi ya. Oh iya. Nah, itu. Jadi rumah sakit Tarutung juga kan begitu persoalannya. Dibikin rujukan, Iya. tapi satu masker pun tak ada bantuan. Nah, kita mengerti lah posisi pemerintah pusat ketika itu kan, bahwa mungkin pusat juga kesulitan menangani COVID di Jakarta, di tempat lain. Akhirnya kita putuskan bangun sendiri rumah sakit, bangun ruang isolasi, bangun bangsal, kemudian kita upaya beli rapid, ya, termasuk APD-nya kita beli juga, ya kan? Nah, kemudian 2 bulan kemudian datanglah sumbangan dana. Nah, kemudian saya minta waktu itu kepada pemerintah pusat, tolong dicabut status rumah sakit Tarutung, jangan rujukan. Saya bilang, Kenapa Pak? ya rujukan tapi nggak lengkap gimana? Oh iya. Malu kita kan. Nah, mungkin inilah yang didengar pusat, mungkin masalahnya apa ya? Saya surati masalahnya di sini. Nah ini sekarang lengkap. Artinya kita boleh bangga, tapi mudah-mudahan tidak nambah pasien, ya kan? Malah nol terus. Tapi ya saya bangga bahwa kita bisa mandiri sekarang. Yang kedua juga ini lagi kita bangun untuk ibu hamil mau melahirkan Di rumah sakit. ya, rumah sakit lagi Atau di tempat yang lain? progres di rumah sakit Tarutung. Kenapa nggak di tempat lain? Karena dulu penolakan warga. Kita mau coba bangun di Sekolon, ditolak warga. Kita mau coba bangun di Sarangarang, ditolak warga. Ya udah, kita putuskan rumah sakit aja. Nah, jadi sekarang lagi on progress lah ruang isolasi untuk ibu hamil mau melahirkan. Jadi ketika mau masuk dia kan direpit dulu kan, semua pasti dia direpit. Begitu kalau positif dia mau melahirkan bawa ke isolasi. Jadi nggak gabung dengan tempat umum. Nah, apalagi positif. Nah kalau positif udah pasti positif, ya sudah ada lengkap ruang operasi dengan APD, dengan ruang operasinya. Nah, inilah mudah-mudahan minggu depan udah selesai yang ini. Swab juga sudah bisa di rumah sakit Tarutung Pak. Bukan hanya swab, itu level 2. Oh ya, terakhir sudah bisa lah, habis swab langsung masukkan ke ke laboratoriumnya, 30 menit udah keluar. Berarti tidak Si Alex harus menunggu negatif seminggu atau lagi. positif. Oh, negatif lah Pak. Itu Negatif. udah langsung keluar ya. Berarti tidak harus menunggu 1 minggu kayak Enggak, sebelumnya gitu. enggak harus kirim lagi kita ke USU. Oh, iya. Kasih Dimpuan kan ke sini, kemarin mau merujuk ke sini, si Dimpuan juga mau merujuk ke sini. Nah, Tapteng udah di sini ya. Ada 3 orang sekarang. Mudah-mudahan sembuh lah, saya cek tadi bahwa pasien yang 3 orang itu sudah mengarah sembuh. Nah, ada yang pernah di sini kita isolasi 2 orang positif tidak sembuh. Artinya apa? Ya mungkin cuaca kita bersahabat dan 2 kita terima, belum ada yang meninggal. Tarutung kan kota beriman Pak. Kota beriman. Iya kan? Nggak bisa pisah dari situ juga. Iya. Berarti dibalik pasien, corona membawa berkah untuk tukang jahit Tukang dan jahit, petani jahe, petani jahe. lebih petani nanas. Iya. Sama bawa berkah juga buat kantor pos. Oh kan terus. Buat berkah juga buat rumah sakit. Ya, apa? Fasilitas yang ditambah. Oh iya. Karena refocusing anggaran. Iya. Ya kan? Akhirnya maksudnya anggaran yang untuk bikin jalan, bikin irigasi kan nih. Ya, Gitu ya. ditarik untuk penanganan COVID, ya kan? Ini jadi plok nih masuk rumah sakit untuk bangun isolasi, Alkesnya bangun bertambah. alkesnya tambah. Nah, ini kan dulu kan kalau ada, mohon maaf nih, ada penyakit AIDS, harus kita kirim tuh ke Medan penanganannya. Ini dengan ruang operasi yang mau selesai kita bangun, udah bisa di situ diobati. Penyakit menular harus ke Medan kita kirim. Dengan tenaga medis spesialis juga Pak. Iya, lengkap spesialis kita. Jadi ada berkahnya juga buat rumah sakit, jadi lengkap semua. Iya. Gedung-gedung, peralatan.